warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan tsumma sitta min Syawal kannama shoma dahr. Sadaqallahu Rasulul Karim. Bapak Ibu hadirin hadirat, terutama anak-anak dan cucu-cucuku yang sampai sekarang masih kelihatan fisik. Alhamdulillah, bukannya juga fisik juga. Bersyukur kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi disampaikan oleh TKM, kita masih sampai malam terakhir bulan Ramadan tahun ini. Mungkin ini adalah malam terakhir bagi orang-orang yang bulan Ramadan yang akan datang tidak ketemu lagi. Ya Bu ya. Yang malam ini adalah malam terakhir untuk kita, dan insya Allah malam terakhir ya, untuk orang-orang yang tidak ketemu bulan Ramadan tahun yang akan datang. Kalau bulan Ramadan yang akan datang, ini adalah bakalan terawih lagi. Satu contoh berita tadi siang, satu mobil 12 orang meninggal terbakar di dalam mobil. Padahal niatnya juga tidak terlalu sama saudara keluarga di daerah. Itu sunatullah, ditentukan oleh Allah bahwa meninggalnya dari ini di tempat itu pada jam pagi. Padahal supirnya hati-hati sudah menjalankan kendaraannya di jalur yang benar. Tapi Allah menentukan bis di jalur yang berlawanan, melawan orang, akhirnya adu bangkai. Satu mobil habis terbakar. Nah, mudah-mudahan beliau husnul khotimah, kalau memang telah beliau sebagai orang muslim, insya Allah. Salawat dan salam semoga terlibat dengan bimbingan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkeluarga dan para sahabatnya serta seluruhnya keimaman melaksanakan kegiatan acaranya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, beberapa catatan yang ingin saya sampaikan selama bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah saya selaku orang tua dan mungkin yang paling tua sesudah kami talmid berbangga hati dengan aktifnya anak-anak dan cucu-cucu kami. Ini yang duduknya ngumpul untuk di situ tuh. Terima kasih banget karena mereka yang nanti akan mengganti kita ini ya, anak-anak. Siap dari sekarang, nanti yang jadi MC bukan lagi Pak Unan, bukan lagi Pak Heto, bukan lagi apalagi Ustaz Warjo, bukan lagi Pak Ahmad, tapi kalian nanti yang jadi MC. Makanya kalau ada orang lagi jadi MC, apalagi yang saya lagi ceramah, dengerin gimana caranya jadi manusia yang baik,
bagaimana untuk berbicara di mimbar yang baik. Kok kalau nggak dibiasakan, ini pengalaman bapak-bapak kalian ini berdiri di sini karena baru pertama kali jadi MC, kakinya gemeter. Karena nggak biasa berdiri di depan orang banyak. Kalau biasa dia sendiri, dia banyak biasa diajak bercanda. Tapi karena nggak biasa, ya grogi, kakinya gemetar, padahal udah disuruh diem, nggak mau diem kakinya. Makanya anak-anak ya, dan sekarang, alhamdulillah kalian tetap harus Al-Quran tiap malam, insya Allah. Ini kalau memang kalian rajin beribadah di masjid, Allah pasti akan menjadikan pikiran kalian jadi pikiran yang jernih, mudah untuk menghafal. Insya Allah di sekolah pun nanti menjadi anak-anak yang mendapat ranking. Karena Allah memberikan kejernihan terhadap otak-otak kalian. Oleh karena itu, ya, rajinlah di masjid. Karena masjid inilah tempat pembersih hati dan pembersih otak. Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita perlu introspeksi diri, bahwa sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bulan Ramadan ini adalah bulan training center, pusat untuk pelatihan diri untuk 11 bulan yang akan datang. Sering para penceramah menyampaikan melalui ini bahwa apa yang telah dapat kita laksanakan beribadah selama Ramadan, kita sudah continue, ya, istiqomah, rajin, selalu sholat berjamaah. Cuma kadang-kadang saya dengar berita ada yang di kampung, terutama di kampung ini, kampung kami ini, kami juga ada masjid di sana. Kalau sholat tarawih kesannya kayak sholat pagi, penting banget sholat tarawih, tapi sholat lima waktunya agak. Jadi ini yang perlu dibenahi kita semuanya. Untuk itu Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bahwa kita untuk melanjutkan kebiasaan yang kita laksanakan di bulan Ramadan, untuk kita laksanakan 11 bulan yang akan datang. Seperti yang pernah saya sampaikan, kita terbiasa 5 waktu berjamaah di masjid, baik itu bapak-bapaknya, karena Rasulullah SAW menyampaikan tidak ada sholat, tidak ada sholat bagi orang tidak sah sholatnya bagi orang yang sholatnya tidak berjamaah, tidak berjamaah. Berarti bagi orang-orang, terutama orang laki-laki, bapak-bapak, sholat jamaah itu hukumnya wajib. Sebenarnya kalau menurut orang yang lain terjadi masalah ini. Kalau memang tidak ada hal-hal yang menghalangi, itu memang harus sebaiknya sholat berjamaah. Karena seperti saya sampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia, makhluk jin dan insa illa yang betul. Diciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ibadah paling utama adalah sholat. Kenapa sholat? Karena yang pertama kali bisa dia melakukan sholatnya. Beda sholat itu syahidul amalu, beda fasadat syahidul amali. Apabila sholatnya baik, maka yang lain dipikir pasti baik. Tapi kalau sholatnya rusak, yang lain pasti bisa makanya mengenai sholat kita. Sholat berjamaah harus kita biasakan sehingga membudaya di diri kita. Kalau tidak ada alaman yang memang tepat sekali, kita harus sholat berjamaah. Walaupun mungkin ya di kapal itu, walaupun kita sampai ke masjid mau lihat sholat berjamaah, tentang sesuatu hal, begini sampai ke masjid, jamaahnya udah bubar, udah selesai. Terus akhirnya kita sholat berwaris, sholat sendirian.
itu dinilai sama juga sholat berjamaah nilai 27 derajat karena niatnya adalah berjamaah, tapi bukan karena malas, bukan karena sesuatu hal yang kita memang tidak karena ingin terlambat, tapi karena terpaksa sekali hari sehingga terlambat itu karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tetap dinilai 27 derajat walaupun sholatnya sudah sendirian. Makanya datang ke masjid yang saja itu juga nilainya luar biasa. Datang mengangkat derajatnya. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang perlu kita lestarikan adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu hadisnya kita berkata Abdullah bin Ansari, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal. Bulan Syawal ini mungkin 29 atau 30 hari. Pokoknya jam puasa 6 hari di bulan Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, nama Syawal itu nilainya bagaikan puasa 1 tahun. Atau ada istilah lain puasa sepanjang masa. Tafsir yang lain. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, jadi kalau kita sudah melaksanakan puasa Ramadan, insya Allah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. Nilainya bagaikan puasa 1 tahun. Namanya berjalan sebagai puasa 1 tahun. Bagi ibu-ibu yang kebetulan libur nggak puasa karena ada rusak dari Allah Subhanahu wa taala, kita menstruasi atau karena yang dibolehkan oleh syar'i kita, maka harus diqadha di bulan lain. Memang untuk mengqadha puasa Ramadan itu waktunya memang sepanjang belum ketemu Ramadan yang akan datang. Ini yang perlu diperhatikan khusus untuk ibu-ibu. Bapak-bapaknya datang ke bulan menstruasi. Jadi karena begitu mungkin seperti adalah Syawal. Pada Syawal mulai yang berpuasa, tapi ada ganti di bulan lain. Itu pun gantinya selama 11 bulan sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa umur kita ini apakah sampai umur Ramadan akan datang, kita tidak tahu. Kemarin di Jakarta Utara, ibu-ibu naik motor, cuma kesenggol mobil, senggol, jatuh. Kebetulan belakangnya truk terlalu lewat, yang kena cuma kepalanya doang. Akhirnya meninggal. Dari rumah sehat walafiat bisa naik motor. Tapi Allah menentukan bahwa ajal yang adalah pada saat itu, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang perlu kita perhatikan, jangan menunda-nunda ibadah kita sepanjang itu sudah bisa kita laksanakan. Jangan ditunda, karena kita tidak tahu detik yang akan datang, menit yang akan datang, jam yang akan datang, apa yang terjadi pada kita tidak tahu. Oleh itu sesegera mungkin untuk melaksanakan. Bagi yang punya hutang, membayar hutang kita sesegera mungkin. Oleh karena itu tradisi di Jawa Timur maksudnya yang bagus itu adalah Lebaran adalah lebaran sama. Jadi begitu itu sampai Idul Fitri, itu terus kemudian puasa lagi 6 hari, setelah puasa 6 hari baru lebaran, namanya lebaran ketupat. Makanya ada istilah
daerah Jawa itu tertutup pakai santan, goyang pakai utama putar. Itulah lebarannya saling maafkan dan buat awal 6 hari. Bapak Ibu hadirin yang terhormati, maka yang saya wanti-wanti khususnya untuk Ibu terutama dan Bapak-Bapak yang bersafar kemarin batal puasa yang dibolehkan segera diganti secepat mungkin. Yang penting jangan pada tanggal 1 Ramadan, tidak 1 Syawal. 1 Syawal haram hukum yang berpuasa. Insya Allah tahun ini salat Idul Fitri walaupun mulai puasanya berbeda, ada yang mulai hari Senin, ada yang mulai hari Selasa. Tapi ada juga yang sampai akhir bulan Ramadan nggak boleh juga, ada juga. Jadi nggak puasa memang. Keluar nggak? Oleh karena itu, Keluar nggak ada. untuk membayar puasa beliau yang bertahanan sesegera mungkin dibayar. Setelah bayar puasanya baru puasa. Tapi untuk sampahnya kapan saja boleh dibeli Senin Kamis, boleh juga Yomudi di tengah hingga 3 hari ditambah Senin Kamis, boleh juga yang sering 6 hari di bulan Syawal. Bapak Ibu ada yang kami hormati, selanjutnya mempertahankan fitrah kita. Kita tahu bahwa setelah selesai Ramadan datang Idul Fitri, hari fitrah, hari untuk berpergian, bahwa kita sudah bersih lahir batin kita adalah kita sudah dicuci dan selama 1 bulan Ramadan. Insya Allah 1 Syawal bagaimana yang terakhir. Pertahankan kebersihan kita, jangan sampai terkotori lagi setelah 9 bulan yang akan datang. Jangan sampai ada kotoran lagi hati kita 11 bulan yang akan datang. Insya Allah, manakala itu yang dapat kita laksanakan, maka apa yang disebut Allah bahwa hari ini siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, orang yang beruntung. Tapi yang bersisa makasih, tapi dia rugi. Tapi apalagi kalau yang tadi jelek dan baik itu adalah orang yang terlaknat, lalu bila terjadi. Itulah sebabnya pertahankan. Kita terbiasa sholat lain, ya. Biasakanlah kita terbiasa sholat tahajud, sholat malam di 9 bulan yang akan. Kita terbiasa waktu ini terutama ibu-ibu hampir tiap hari menjadi hajah yang mabrurah. Pokoknya juga banyak menjadi haji yang mabrur dan kata Rasulullah sempurna. Kenapa? Karena tiap pagi pada sholat subuh, kemudian iktikaf sebentar Al-Quran sampai terbit matahari, kemudian sholat sunat suruh 2 rakaat. Nilainya bagikan haji dan umrah. Rasul bilang sempurna, masya Allah. Dan banyak di antara bapak-bapak, terutama ibu-ibu, kompak hampir pagi jadi hajah yang mabrurah dan sempurna menurut Rasulullah SAW. Allah itu kita pertahankan. Biasa sholat malam kita laksanakan, sholat subuh kita selalu kita laksanakan, sholat duha untuk supaya kita mendapatkan menghidupkan hidup dan kehidupannya sudah kita perhatikan. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang berhormati, yang perlu kita perhatikan lagi adalah kebiasaan menjaga lisan kita untuk tidak caranya membatalkan puasa kita. Dengan demikian insya Allah maka hati kita akan bersih, terjaga dari roda dan dosa. Apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya dan keluarga saya dan untuk kita semuanya. Dan kita doakan anak-anak kita ini dapat diberkati terus. Ini mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan soleha.
Insya Allah di antara mereka pasti menjadi ada orang-orang yang bisa menjadi panutan kita, bisa ada yang jadi kaki, ada yang menjadi dokter, ada yang jadi insinyur, dan macam-macam kita doakan ya Bapak dan kita mendoakan anak kita dalam itu menjadi anak yang soleh dan soleh, berarti pada kedua orang tua sehingga berguna untuk masyarakat bangsa dan agamanya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan orang tua terkabul dan apa yang kita lakukan ibadah dan apa yang kita bilang ini mendapatkan ridho dari Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan termasuk dari waktu orang yang ditugaskan untuk berbicara juga di lagi pasti masyarakat di luar dalam kaki dapat mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya anak-anak, walaupun tidak punya salah dengan saya, tapi itu pun kalau memang ada, saya sudah memaafkan. Karena insya Allah setiap saya mau berangkat tidur setelah membaca doa tidur, maka saya hatinya memaafkan untuk kesalahan sesama. Insya Allah demikian maka hati kita menjadi makhluk dan musdomo, sehingga kita mudah tidur dan setiap pada salat insya Allah dibangunkan oleh malaikat Allah untuk melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.